Pulau Jawa terutama wilayah Jabodetabek masih mengalami musim penghujan bahkan cuaca ekstrem hingga akhir Juni 2025. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG memperkirakan musim penghujan masih akan terjadi hingga bulan Juni 2025. Selain Jakarta, daerah Jawa Barat seperti Bogor dan Sukabumi akan mengalami curah hujan lebat. Meski demikian, Supari menyebut hujan yang akan turun intensitasnya tidak akan tinggi seperti 2 atau 3 bulan lalu. Masih terbentuknya awan konvektif dan pergerakan awan cumulonimbus menjadi penyebab cuaca akan berlangsung dinamis, seperti panas di siang hari dan hujan di sore atau malam hari. Di atmosfer itu sedang terjadi proses pergantian angin dominan. Kalau musim hujan itu kan angin dominannya angin baratan, sementara nanti musim kemarau angin dominannya adalah angin timuran. Nah, proses peralihan itu sedang terjadi perubahan tadi di atmosfer sehingga kondisi atmosfer sangat dinamis, dan itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang sering mendadak gitu. Lalu sampai kapan kondisi peralihan itu akan terjadi? Biasanya kita mendefinisikan proses peralihan ini sekitar 3 dasarian ya. Jadi asumsi kita nanti di sekitar akhir Juni gitu kita sudah fix masuk di musim kemarau. Dari seluruh Indonesia, sekitar 19% wilayah yang beralih ke musim kemarau, mulai dari Indonesia bagian timur yaitu NTB, NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Sumatera. Supari juga mengungkapkan musim kemarau yang terjadi akan berlangsung lebih singkat dari bulan Juli hingga Oktober 2025. Ya, secara umum musim kemarau diprediksi lebih pendek dari normalnya. Tapi kalau ditanya sampai kapan, ini relatif karena begini, musim kemarau itu tidak terjadi serentak, startnya untuk seluruh wilayah Indonesia. Ada yang misalnya wilayah NTB tadi biasanya mulai April Mei sudah mulai, tapi ada juga di Kalimantan itu yang Juli Agustus baru mulai musim kemarau. Jadi tidak sama, sehingga kalau ditanya kapan selesainya tidak bareng. Tapi musim hujan itu umumnya akan mulai terjadi di wilayah Sumatera itu di sekitar bulan Oktober. Itu sudah akan terjadi, sementara nanti di Jawa biasanya di November gitu. Dan seterusnya ke arah NTB, NTT itu justru nanti lebih akhir Desember. Supari mengungkapkan, musim kemarau yang akan terjadi lebih singkat dan musim penghujan yang lebih panjang merupakan fenomena normal, bukan disebabkan oleh perubahan iklim atau pemanasan global. Ya, normal dalam arti begini, kalau tahun ini memang kita kan kecenderungannya beberapa bulan itu mengalami curah hujan di atas normal ya, dan itu bukan karena perubahan iklim tapi karena ada gangguan anomali iklim, penyimpangan iklim. Harus dibedakan antara perubahan iklim dan penyimpangan iklim. Kalau penyimpangan iklim ini disebabkan oleh fenomena yang terjadi dalam skala waktu yang beberapa bulan saja lalu nanti akan kembali ke normal. Kalau perubahan iklim kan dia berdampak jangka panjang gitu. Misalnya yang terjadi di tahun ini, awal tahun kita ada La Nina yang dimulai di tahun 2023. Akhir 2023 itu terjadi La Nina, lalu sampai Januari, dan kemudian setelah itu ada La Nina Modoki dan berakhir di bulan April, yang itu diduga memicu kondisi curah hujan atas normal di banyak wilayah di Indonesia. Selama masa peralihan, BMKG mengimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dari situs resmi BMKG, membersihkan saluran air, membersihkan drainase, dan menjaga lingkungan agar terhindar dari risiko seperti banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Andrew Pakpahan, Febri Indra, The ITV.